pagi, kita bertemu lagi dalam materi yang baru. Pada pembelajaran kemarin, pada waktu yang lalu kita telah belajar tentang teks deskripsi. Nah, karena teks deskripsi sudah selesai, kita menambah wawasan lagi, yaitu dengan belajar teks fantasi, yaitu pada bab 2 kita akan memahami dan mencipta cerita fantasi. Nah, tentu kalian sudah pernah mendengar tentang cerita. Cerita itu ada cerita fantasi, ada cerita rakyat, kemudian ada cerpen, ada novel. Pada kali ini kita akan belajar tentang teks fantasi. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya yakin kalian tidak asing lagi dengan tokoh ini. Siapakah dia? Dia adalah Harry Potter. Harry Potter adalah salah satu tokoh dalam cerita fantasi. Mengapa dia disebut tokoh fantasi, cerita fantasi? Karena dia mempunyai keajaiban, yaitu pada tongkatnya. Tongkatnya ini bisa mengubah apa saja yang Harry Potter kehendaki. Nah, kalian penasaran? Mari kita lanjutkan dengan materi teks fantasi. Ada apa saja yang harus kita pelajari dalam teks fantasi? Namun sebelumnya kita harus tahu dulu kompetensi apa yang harus kita capai di dalam pembelajaran ini. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, atau yang dipelajari dalam materi ini adalah teks imajinasi, baik yang dibaca maupun yang didengar. Nah, setelah kita mengidentifikasi unsur-unsur teks imajinasi, kita akan menceritakan kembali isi teks narasi tersebut. Nah, baik yang didengar maupun yang dibaca ataupun yang kita saksikan dalam tayangan visual. Kemudian yang ketiga, kita akan menelaah strukturnya dan menelaah kebahasaan dalam teks fantasi ini. Dan yang keempat adalah menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis, dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Nah, harus tahu dulu kalian tujuannya di dalam pembelajaran kali ini itu apa saja. Yang pertama, setelah kalian nanti mempelajari tentang materi ini, kalian harus bisa mendaftar unsur-unsur yang ada di dalam cerita narasi. Jadi di dalam cerita narasi itu ada apa saja, nanti kalian tulis, kalian tentukan. Kemudian setelah menentukan unsur ceritanya, kamu klasifikasikan. Jadi yang kedua itu mengklasifikasikan data berdasarkan isi cerita yang kalian baca. Yang ketiga, menjelaskan hasil yang sudah diklasifikasikan sesuai dengan teks imajinasi. Jadi ada 3 tujuan di dalam pembelajaran ini yang harus kalian capai nanti setelah mempelajari materi ini. Kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh cerita Panci Ajaib. Cerita Panci Ajaib ini menceritakan seorang petani yang bernama Rama. Rama adalah petani yang sabar, yang ulet, yang bekerja keras. Tetapi kebetulan tanah yang dia kerjakan itu tandus. Walaupun seperti itu kondisi tanahnya, Rama tetap berusaha terus, dia tetap sabar. Setiap hari dia berangkat untuk mengolah tanahnya. Sampai-sampai dia mendapatkan ajakan dari teman petaninya untuk meninggalkan tempat tersebut karena merasa tidak ada hasilnya. Tapi Rama tidak mau. Rama tetap terus setiap hari mengolah tanahnya. Dan pada suatu saat dia mencangkul,
cangkulnya itu kena benda yang sangat keras sehingga dia kaget. Ternyata setelah digali, benda itu adalah panci. Nah, panci ini Rama juga bingung, kok sampai ada panci di sini. Akhirnya diambil. Setelah diambil, terus dia letakkan begitu saja di samping lahan tersebut. Dia melanjutkan mencangkuli. Setelah dia merasa lelah, Rama istirahat, cangkulnya diletakkan di atas panci. Rama kemudian beristirahat di bawah pohon sampai dia tertidur karena kelelahan. Setelah merasa hilang capeknya, merasa lelahnya hilang, akhirnya Rama terbangun, sudah cukup istirahatnya dan kembali untuk mengambil cangkul dan akan melanjutkan menggali tanahnya lagi. Tetapi dia begitu melihat pancinya, dia itu kaget. Di atas panci itu sudah ada beberapa cangkul. Nah, dia tuh sampai terheran-heran. Setelah itu dia tuh membawa pulang panci tersebut dan beberapa cangkul yang tadi berada di atas panci. Dia geret sampai ke rumah, kemudian sampai di rumah dia masih penasaran. Dia masih belum percaya bahwa pancinya itu memang panci yang ajaib. Dia mencoba meletakkan telur. Nah, beberapa saat telur menjadi banyak, dibawa ke pasar dijual. Terus dicoba lagi memasukkan ayam, ternyata ayam menjadi banyak, dibawa lagi ke pasar. Dan berkali-kali dia mencoba, akhirnya sampai terdengar dari kerajaan bahwa Rama mempunyai panci ajaib. Kemudian dari kerajaan mengutus anak buahnya untuk memanggil Rama dan harus membawa pancinya. Karena sang ajudan ini sudah tahu bahwa raja adalah orang yang rakus, nah dia juga khawatir sebenarnya. Tapi walau bagaimanapun akhirnya panci itu tetap dibawa ke kerajaan beserta Rama. Sesampainya di kerajaan, panci itu langsung dikuasai oleh raja. Raja langsung masuk ke dalam panci. Beberapa saat kemudian ternyata rajanya itu menjadi ganda, menjadi banyak sekali. Nah, tidak hanya satu. Di sana raja-raja itu saling memperebutkan tahtanya. Pokoknya yang menjadi raja saya, yang menjadi raja, semua itu berebut ingin menjadi raja. Akhirnya perang, semua raja-raja perang dan semua kalah mati. Nah, dari peristiwa itu kemudian Rama memutuskan untuk menghancurkan panci tersebut. Tetapi Rama sudah mempunyai tanah yang subur dari hasil keajaiban panci tersebut. Nah, karena dari peristiwa yang terakhir yang tidak menguntungkan, maka akhirnya panci tersebut dihancurkan oleh Rama. Rama kembali ke kampungnya untuk melanjutkan menjadi petani yang lahannya sudah subur, makmur dan menghasilkan dengan banyak hasil taninya yang luar biasa. Nah, itu tadi anak-anak salah satu contoh dari cerita panci ajaib. Kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut, lebih jelas, silakan kalian mencari di YouTube-nya. Di sana nanti ada cerita panci ajaib, bisa kalian saksikan YouTube-nya. Nah, dari cerita tersebut kita bisa menentukan unsur-unsur ceritanya, yaitu tanda keajaibannya tadi adalah panci yang bisa memperbanyak apa saja yang dimasukkan. Yang kedua, ada tokoh utamanya. Nah, tokoh utamanya yaitu Pak Tani atau Rama. Kemudian yang ketiga, latar. Nah, jenis latarnya tadi sejaman. Kemudian kebahasaan di dalam cerita tadi ini ada kata-kata yang bersinonim, yaitu ada kata benih, ada kata berguna, membajak, menaruh. Nah, dan mungkin kalau kita teliti masih ada beberapa lagi yang bisa kita cari dalam kebahasaan yang ada di dalam cerita. Dan yang kelima, unsur yang kelima adalah pesan. Dalam cerita tersebut mempunyai pesan.
kita hendaknya selalu bersabar dan bekerja keras untuk meraih kebahagiaan. Tadi kan orangnya itu sabar, Rama itu sabar, kerja keras, akhirnya dia mendapatkan hasilnya juga. Nah, jadi setelah kita melihat, kita menentukan unsur-unsurnya, kita sudah bisa menentukan apa sih teks cerita fantasi atau imajinasi. Teks cerita imajinasi adalah bahan atau catatan yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Dengan kata lain, hal-hal yang digambarkan dalam teks imajinasi adalah hal-hal yang tidak nyata atau fiksi atau hanya angan-angan. Itu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, unsur-unsur cerita imajinasi. Kalau tadi unsur ceritanya itu masih unsur cerita yang cerita secara umum, sekarang yang imajinasi atau fantasi, yaitu ada keajaiban. Unsur yang pertama ada keajaiban, ada keanehan, ada kemisteriusan. Ajaibnya yang tadi apa? Yaitu pancinya yang bisa menggandakan barang apapun yang masuk ke dalam panci. Kemudian yang kedua, cerita mengungkapkan hal-hal yang supranatural, kemisteriusan, dan kegoiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Apakah kalian pernah melihat atau merasakan di dunia nyata yang seperti itu? Atau mungkin di rumahmu sendiri? Pernahkah kalian menaruh barang atau menaruh nasi di dalam panci, tahu-tahu sudah menjadi banyak? Nah, ini kan tidak ada dalam dunia nyata, karena ini hanya hayalan belaka. Cerita imajinasi adalah cerita fiksi berjenis imajinasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Pada cerita imajinasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Nah, sekarang bentuknya. Bentuk pada teks cerita fantasi yaitu ada 3. Yang pertama, orientasi. Orientasi itu berada di awal paragraf, yang isinya itu memperkenalkan tokoh, memperkenalkan latar, dan sekilas menyampaikan cerita yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua, komplikasi, yaitu ini jalinan atau alur yang sudah mulai ada konflik. Nah, konflik kemudian semakin memuncak-muncak, akhirnya menurun lagi. Nah, ini ada di dalam komplikasi. Dan setelah konflik itu sudah menurun, menjadilah resolusi, yaitu penyelesaian. Jadi ada 3 kalau misalnya di dalam alur itu, alur majunya itu ya di orientasi itu ada pengenalan, kemudian komplikasinya mulai ada permasalahan, kemudian permasalahan atau konflik, kemudian konflik memuncak atau klimaks, kemudian setelah klimaks menurun, dan penyelesaiannya ini adalah resolusi. Berikutnya yaitu ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Jadi maksudnya apa saja boleh dihayalkan, apa saja boleh dijadikan imajinasi atau menjadi unik. Ide cerita juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan oleh pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik.
Tema cerita imajinasi adalah gaib, supranatural atau futuristik. Yang kedua, menggunakan berbagai latar, bisa lintas ruang atau waktu. Yang ketiga, peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, khayalnya. Alur dan latar cerita imajinasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita imajinasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita imajinasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Berikutnya, tokohnya itu unik. Unik itu maksudnya itu memiliki kesaktian. Nah, tokoh dalam cerita imajinasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Misalnya mempunyai kesaktian dalam rambutnya, mempunyai kesaktian jarinya, atau mempunyai baju yang sakti. Nah, terserah pengarang akan membuat imajinasi apa saja. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu, tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari, tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada waktu dan tempat yang berbeda zaman. Jadi bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang. Jadi seorang tokoh ini bisa menembus dunia masa lalu, bisa menembus dunia yang akan datang. Nah, misalnya seperti itu. Dan yang kelima adalah bersifat fiksi. Cerita imajinasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Cerita imajinasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi imajinasi. Jadi misalnya latarnya itu benar-benar ada, suatu tempat yang benar-benar ada, tapi nanti peristiwanya yang dihayalkan, yang menjadi imajinasinya itu ceritanya. Jadi mengambil latar yang benar-benar ada dalam dunia nyata. Begitu ya anak-anak. Kemudian yang keenam, nah, bahasa yang ada di dalam cerita fantasi di sini banyak menggunakan kata yang bersinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan yang bukan bahasa formal. Jadi kalau misalnya suatu cerita menggunakan bahasa formal, ya memang kurang bagus. Nilai sastranya malah menjadi lemah, kurang kuat. Tapi kalau menggunakan bahasa-bahasa yang variatif, ekspresif, nanti akan menjadi lebih bagus. Nah, demikian anak-anak, selesai sudah materi untuk kali ini, yaitu materi tentang teks fantasi. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalau misalnya masih kurang jelas, nanti kalian bisa melihat YouTube-nya yang berjudul Panci Ajaib. Selamat belajar, semoga bermanfaat dan Allah selalu melindungi kita dan memberi jalan untuk belajar yang lebih baik. Sampai jumpa.